keterwakilan. Pelaku demokrasi adalah partai-partai politik. Dan kita lakukan melalui kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diberikan melalui pemilihan umum dan pemilihan daerah. Ini konsensus, ini kesepakatan, ini keputusan politik. Jadi kalau kita ingin berhasil sebagai bangsa, kita harus sepakat dengan hal ini. Dan kita harus konsekuen dengan hal ini. Dan kita harus patuh dengan keputusan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dalam kurun waktu 80 tahun kita telah mengalami pasang surut, kita pernah mengalami perang ideologi, kita pernah mengalami perang saudara, kita pernah mengalami gangguan-gangguan dari mana-mana, tapi alhamdulillah kita sekarang utuh, kita sekarang kuat, kita sekarang masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mengerti banyak kekurangan. Antara lain, kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi. Tapi korupsi di kita harus kita akui. Menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat sudah mengerti, rakyat tahu, dan pemerintah yang saya pimpin, saya sendiri sebagai mandataris, penerima mandat dari rakyat, penerima kekuasaan dari rakyat, saya bertekad untuk memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya ini. Sayang pemilu masih lama itu. Enggak. Kembali nih, serius, ini serius. Kalau banyak emak-emak aku grogi juga di sini. Enggak, ini serius ya, kembali. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi
nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga deh gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong. Berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Jadi saudara-saudara, tapi saya yakin di dalam hatinya wartawan-wartawan, sebetulnya apa yang saya ngomong, mereka merasakan. Karena wartawan pun penghasilannya sedikit. Benar. Yang mungkin duitnya banyak, ya bos-bos kalian. Tapi wartawan ya gajinya, ya kan? Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tutup dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai. Sekarang tutup. Tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa
selamatkan 45 triliun. Dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang. Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama.